Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Citra dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tata cara penggunaan media penilaian Kahoot. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di sini teman-teman bisa menggunakan browser Chrome atau yang sejenisnya. Setelah itu, mengunjungi website kahoot.com. Nah, ini adalah tampilannya. Jika teman-teman sudah memiliki akun sebelumnya, bisa klik login. Jika belum, klik sign up. Nah, di sini teman-teman memilih tipe akunnya. Karena kita adalah guru, maka kita pilih teacher. Lalu, di mana tempat kita bekerja? Karena di sekolah, maka pilih school. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan email, password, dan juga klik kotak ini. Lalu, sign up. Juga teman-teman bisa loh login atau sign up dengan akun Google, akun Microsoft, dan akun Apple. Karena kami sudah memiliki akun sebelumnya, maka kami akan login. Oke, login sudah berhasil. Sekarang kita sudah masuk ke halaman utama Kahoot. Oke, setelah kita masuk ke halaman utama, di sini terdapat 5 menu besar. Yang pertama ada Home, Discover, Library, Reports, and Group. Pada menu Home, terdapat identitas kita di sebelah kiri sini. Lalu di bawahnya ada challenge in progress jika memang ada challenge yang belum terselesaikan. Di sini berisi tentang berita-berita seputar Kahoot. Dan di sini ada kuis yang terakhir kita buat. Pada menu Discover, di sini teman-teman bisa loh mencari referensi atau mencari topik-topik yang teman-teman cari atau minati. Di sini teman-teman juga bisa mengikuti kuis yang sesuai dengan kemauan teman-teman dari berbagai topik. Lalu di menu library, di sini berisi tentang kuis-kuis yang sudah teman-teman buat, baik yang sudah selesai, yang masih dalam bentuk draft, yang terfavorit, atau yang orang lain share ke teman-teman semua. Dan di menu report, di sini teman-teman bisa melihat hasil dari kuis murid-muridnya. Lalu, di menu groups, di sini teman-teman bisa membuat kuis dengan membuat grup atau mengajak orang lain. Oke, saatnya kita pindah. Bagaimana ya untuk membuat kuisnya? Oke, untuk membuat kuisnya, kita klik create di pojok kanan atas. Nah, lalu muncullah tampilan seperti ini. Jika ingin membuat pertanyaan, maka kita klik New Kahoot, Create. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Sebelum kita beranjak lebih jauh, yuk kita kenalan dulu dengan fitur-fiturnya. Dari yang sebelah kiri ya, di sini adalah tampilan berapa banyak kuis yang akan kita buat. Lalu di sini add question jika teman-teman mempunyai pertanyaan yang teman-teman buat sendiri. Question bank, teman-teman bisa mengambil pertanyaan dari bank soal yang disediakan oleh Kahoot.
import slide, teman-teman bisa mengimport soal-soal atau pertanyaan dalam bentuk PowerPoint. Akan tetapi ini berbayar ya, kalau yang free belum bisa. Di sini, teman-teman juga bisa import soal atau pertanyaannya dari Excel. Kita beralih ke sebelah kanan. Di sini, question type-nya atau tipe soalnya kita bisa pilih loh. Mulai dari quiz atau multiple choice, true or false, type answer, puzzle, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang free hanya quiz dan true or false, sisanya berbayar ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur berapa waktu yang kita berikan setiap soalnya. Mulai dari 5 detik sampai 4 menit. Lalu, untuk penentuan poinnya kita bisa standar atau benar 1, poin 1, atau double point, atau juga bisa tidak ada poinnya. Untuk answer option-nya di sini adalah kita menentukan apakah jawabannya hanya bisa dipilih sekali atau bisa berulang kali. Nah, untuk fitur yang ada di tengah ini adalah tampilan pembuatan pertanyaannya. Di sini, teman-teman bisa memasukkan pertanyaan atau instruksi soalnya. Nah, di tengah-tengah ini, teman-teman bisa menambahkan gambar dari Kahoot itu sendiri, atau jika teman-teman mempunyai gambar yang sudah teman-teman siapkan atau video dari YouTube. Nah, di sini ada 4 untuk menaruh jawabannya. Jawabannya bisa berupa teks atau bisa berupa gambar. Di sini juga bisa di bold, di italic, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengenal fitur-fitur ini, yuk kita buat soalnya. Yang pertama, coba ya kita buat dengan tampilan biasa terlebih dahulu tanpa memasukkan gambar atau link YouTube-nya. Di sini coba kita masukkan pertanyaan ya. Setelah memasukkan pertanyaan, teman-teman bisa memasukkan jawabannya. Nah, setelah semua jawaban dimasukkan, kita bisa menentukan mana jawaban yang benar. Lalu kita checklist di sini. Nah, akan muncul checklist hijau seperti ini, yang menandakan bahwa inilah jawaban yang benar. Nah, kalau kita ingin membuat soal lagi, tinggal klik Add Question. Nah, kita pilih mau bentuknya quiz atau multiple choice atau yang lainnya. Kita masih buat dengan model multiple choice ya. Oke. Sekarang kita buat lagi dengan memasukkan gambar. Nah, kita ambil gambar yang dari Kahoot-nya dulu ya. Nah, di sini banyak loh kategorinya. Dari yang paling populer, animal, arts, bisnis, dan sebagainya. Gambar-gambar di sini ada yang free, ada yang berbayar juga ya. Nah, di sini keluar deh gambarnya.
Kita tinggal pilih yang sekiranya sesuai dengan pertanyaannya. Yuk kita cari terlebih dahulu. Nah, kalau ini berbayar, kita tidak bisa. Kita harus cari nih yang free. Wah, coba ya kita klik yang ini. Lalu, kita rubah pertanyaannya. Nah, akan muncul seperti ini. Yuk, kita masukin lagi jawabannya. Nah, kita tentukan lagi jawabannya. Oke. Setelah itu, jika ingin membuat pertanyaan lagi, tinggal klik Add Question lagi. Oke. Sekarang kita buat pertanyaan dari YouTube ya. Setelah memasukkan pertanyaannya, kita bisa klik YouTube link. Lalu, kita cari terlebih dahulu nih videonya. Mau yang mana? Nah, setelah kita menemukan videonya, kita klik. Lalu, kita ambil kodenya dengan cara klik bagikan. Lalu kita salin linknya. Kita kembali ke Kahoot. Kita pastekan linknya di sini. Maka akan muncul deh. Nah, di sini teman-teman bisa atur durasi sampai berapa yang mau ditampilkan. Kalau misalkan mau ditampilkan semuanya, langsung saja klik Add. Nah, langsung muncul kan? Tinggal memasukkan jawabannya lagi. Lalu masukkan jawabannya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa bisa mengatur seberapa lama durasinya. Jika pertanyaan tersebut dikategorikan sebagai yang mudah, maka bisa kita percepat. Dan jika di pertanyaan tersebut dikategorikan sebagai pertanyaan yang sulit, kita bisa memperpanjang waktunya. Oke, nah setelah semuanya dimasukkan dan setelah selesai, kita bisa klik Done. Jangan lupa memberikan judul, dan juga deskripsinya jika teman-teman inginkan. Selanjutnya, klik Continue. Nah, setelah itu, klik Done. Jika teman-teman ingin mengetes Kahoot-nya terlebih dahulu, boleh klik yang ini. Jika ingin langsung dimainkan, bisa klik Play Now. Atau ingin share dengan orang lain, bisa klik Share it with others.
Nah, setelah teman-teman buat, kuisnya akan langsung muncul di menu library. Nah, setelah pertanyaannya selesai, gimana ya cara memainkannya? Yuk kita simak. Nah, setelah pertanyaannya dibuat, sekarang waktunya kita memainkannya dengan murid-murid kita. Caranya, pada menu library, teman-teman bisa klik play di kuis yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman pilih teach ya, karena dimainkan bersama-sama. Lalu setelah diklik, akan muncul fitur seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, dimainkan 1 lawan 1 atau antar murid. Yang kedua, atau antar tim. Lalu kita pilih ya yang 1 lawan 1 atau antar murid klasik. Nah, kita sedang menunggu pinnya. Nah, ini adalah pinnya. Untuk memainkannya, teman-teman bisa share website ini atau link ini ke murid-muridnya. Karena berbeda ya, kalau ingin membuat pertanyaannya, kita menuju ke kahoot.com. Akan tetapi, jika ingin memainkannya, kita menuju ke kahoot.it. Bisa juga menggunakan smartphone dan download Kahoot app di Play Store atau iOS Store. Lalu kita buka ya kahoot.it. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul di smartphone murid-murid teman-teman semua. Lalu, jangan lupa diberikan PIN-nya ya, agar mereka bisa join. Kita copy, lalu coba kita masukkan ke sini. Enam satu empat 1654. Oke, setelah itu klik enter. Nah, bisa dimasukkan nickname-nya atau full name-nya. Klik OK, go. Nah, maka setelah murid-murid join, namanya akan muncul di dalam layar kita. Kita bisa memantau siapa saja yang sudah join dan melihat berapa banyak yang sudah join. Jika teman-teman merasa semuanya sudah join, maka teman-teman bisa memulai kuis tersebut dengan menekan tombol start. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengaktifkan musiknya loh, dan juga bisa mengatur volumenya. Nah, ini tampilannya. Kita bisa jawab dengan klik jawaban yang dikiranya tepat. Nah, ini munculnya seperti ini. Akan tetapi, nanti di smartphone murid-muridnya akan muncul icon-icon ini saja. Karena belum ada yang menjawab, maka kosong. Yuk kita coba lagi. Jadi, untuk Kahoot ini tidak seperti Quizizz ya teman-teman, yang soalnya muncul berbarengan dengan pilihan jawaban di layar smartphone. Jadi, Kahoot ini soalnya akan muncul di device guru, dan yang muncul di device murid hanyalah simbol-simbol ini saja yang mewakili tiap jawaban. Oke, selanjutnya kita klik next. Nah, sudah muncul akun kami
dengan nama Dwi ini dari smartphone. Nah, mulai. Kami akan memasukkan jawaban yang muncul di smartphone ya. Nah, kita bisa memantau juga nih berapa banyak jawaban yang sudah masuk sambil menunggu durasinya habis. Nah, setelah durasinya habis akan muncul jawaban yang benar dan persentase yang menjawab benar ataupun yang menjawab salah seperti ini. Yuk, next lagi. Nah, setelah menjawab, maka akan ada poinnya. Benar atau salahnya ya teman-teman akan terlihat di sini. Next. Nah, di sini videonya langsung otomatis ke play. Hello everyone and welcome back to English with Lucy. Today we are going to talk about self-introduction, the answer to that dreaded question. Nah, muncul lagi deh. Jawaban benar berapa, salahnya berapa. Yuk kita next lagi. Nah, setelah pertanyaannya berakhir, maka akan muncul podium seperti ini yang menyatakan siapa peringkat satunya, peringkat duanya, peringkat tiganya, berdasarkan poin tertinggi. Nah, seperti itu ya. Lalu, bagaimana kalau kita mau lihat reportnya? Yuk, kita lihat lagi. Nah, di sini akan muncul reportnya. Di sini juga bisa keluar analisis pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kalau kita ingin melihat reportnya, maka klik View Full Report. Nah, muncul deh. Di sini ada summary-nya, ada jumlah pemainnya, jumlah pertanyaannya. Nah, di sini juga nih terlihat kira-kira pertanyaan yang sulit tuh ada berapa sih? Nah, kira-kira murid mana yang butuh bantuan berdasarkan dari nilainya? Lalu, ada berapa anak juga yang tidak menyelesaikan kuisnya? Di sini bisa terlihat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah kuisnya selesai dan skornya sudah tampil, sudah terlihat podiumnya, kita bisa loh mendownload report dari kuis tersebut. Caranya, kita klik menu report, lalu kita cari kuis yang baru saja dimainkan. Lalu, kita klik tanda 3 titik sebelah kanan ini. Lalu kita pilih download report. Klik download. Maka hasilnya akan terdownload dalam bentuk Microsoft Excel. Yuk kita buka. Nah, ini loh raportnya atau info dari hasil kuis yang tadi dimainkan. Di sini tertera tanggal berapa kita mainkan, dipandu atau dibuat oleh siapa, berapa banyak yang bermain, dan berapa soal yang sudah dimainkan.
Di sini juga ada loh persentase soal yang benar, yang salah, dan juga rata-rata skornya. Nah, di sini juga ada feedbacknya. Ini di bagian overview. Yuk kita pindah ke final score. Nah, ini ada final score dari setiap players ya. Namanya siapa, total skornya berapa, benar berapa, salah berapa. Nah, di sini ada summary-nya yang juga berisi soal-soalnya juga. Summary setiap soal. Nah, dan ini juga resume dari hasilnya. Atau juga alokasi waktu yang digunakan dalam setiap pertanyaan. Nah, inilah isi reportnya. Nah, setelah ini selesai sudah panduan tata cara penggunaan media penilaian Kahoot. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.